Halo semuanya, kembali lagi di channel Honkai Neo. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng, dan sukai video ini ya. Perhatinya Boruto episode 282 berjudul Sasuke Retsuden. Ditayangkan pada Minggu 8 Januari 2023. Artinya, Boruto akan libur tayang pada 1 Januari 2023 tentunya, dan lanjut langsung ke tanggal 8 Januari 2023. Sinopsis berbunyi, Sasuke tiba di Institut Tatar Astronomi, Observatorium Astronomi Tua di Tanah Redaku, untuk menyelamatkan Naruto yang mengalami sakit langka. Di tempat ini terisolasi dari sisa dunia untuk beberapa alasan. Batu akik sejenis dari binatang naga yang seharusnya punah berkeliaran dan para tahanan dipaksa melakukan kerja keras dengan naga ini, binatang sebagai pengawas. Para tahanan itu dipaksa bekerja keras. Sasuke yang menyusup ke institut sebagai salah satu tahanan sedang mencoba untuk menemukan petunjuk untuk menyembuhkan Naruto. Berdasarkan catatan kuno bahwa Rikudo Sennin atau Hagoro Momotsutsuki, pendiri ninsu di sekte shinobi, yang dulu pernah menderita penyakit yang sama seperti Naruto, telah menyembuhkan dirinya sendiri di tempat ini. Dia mencoba mencari petunjuk untuk menyembuhkan penyakit Naruto itu. Boruto episode 281 berjudul Kebenaran tentang Yatsume, di mana nama ini juga bisa diartikan kegelapan. Ternyata ada hubungannya semua ini dengan organisasi Kara. Dimulai bagaimana Boruto terbangun dan melihat semuanya ada di tabung eksperimen. Mereka semua tidak sadar dan akhirnya Boruto tahu itu semua hanya genjutsu. Mungkin genjutsu ini adalah genjutsu khusus yang dibuat dengan menggunakan perpaduan teknologi sains ninja. Oleh sebab itu, genjutsu ini akan sulit dipatahkan. Di sana rupanya Yatsume dan Rokuro juga terbangun dari tabung. Sedangkan yang lainnya tidak terbangun. Mereka mengira itu sebab karena mereka sudah mati saat di dalam genjutsu sebelumnya. Mereka menyimpulkan harus mengalahkan Oga penyebab semua ini untuk membangunkan semua orang di tabung itu. Dimulai bagaimana Yatsume menemukan kunci dan peta dari bawahan Oga. Tentu saja dia tahu karena dia adalah Oga itu sendiri. Yatsume langsung tanggap dan merebut peta dan kunci. Ini membuat hasrat Rokuro bertahan hidup semakin tinggi. Jika kita amati, pemandangan sekitar sama persis dengan markas organisasi Kara. Bahkan mereka memasuki ruang makan saat adegan Jigen dan Delta berbicara sebelumnya. Namun anehnya Boruto, Rokuro, dan Yatsume hanya berputar-putar saja di sana. Hal ini sama persis seperti labirin. Seperti dugaan hasrat Rokuro untuk bertahan hidup muncul, dia akan merebut peta dan kunci apapun caranya dari Yatsume. Bahkan Rokuro tidak segan mengeluarkan jutsu serangga mematikan. Rokuro berhasil merebut kunci dan menemukan boneka kakek tua Oga. Seperti dugaan figur kakek tua itu hanyalah boneka saja dan bukan orang sesungguhnya. Seramnya boneka itu menyerang dengan cepat si Rokuro ini. Tempat lain, bagaimana Boruto dan Yatsume terus berjalan dan menemukan ruangan di mana kita tahu adalah ruangan dari Jigen vs Shinkoji terakhir bertarung. Namun di tempat ini, tampak Yatsume terpengaruh serangga Rokuro dan menyerang Boruto. Untung saja Boruto yang terluka tahu bahwa rasanya berbeda dan menyadari kalau itu hanya genjutsu yang lainnya. Yatsume yang kecewa karena Boruto tidak menghentikannya. Akhirnya tertawa dan mengaku bahwa dialah Yatsume adalah Oga itu sendiri. Dia membuat eksperimen dengan tujuan melihat hasrat sebenarnya dari orang lain. Karena dasarnya tak semua orang memperlihatkan hasrat sebenarnya. Salah satu cara adalah menempatkan mereka dalam situasi bahaya untuk memperlihatkan hasrat sebenarnya mereka. Oga mengatakan bahwa hasrat masih ada hubungan dengan kekuatan kehidupan. Dia mengaku belajar hasrat ini dari Jigen ketua Kara atau Isshiki, di mana dia akan melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Rupanya memang Oga adalah seorang inner ke-8 dari organisasi Kara yang diciptakan Amado.
Ternyata kenyataannya, markas Kara yang kita lihat itu hanya genjutsu. Mungkin ini dibuat dari memori ingatan Yatsume sendiri karena pernah di markas itu dan subjek tes lainnya baik-baik saja. Oga ini mengaku dia tidak brutal seperti Inner yang lain. Hanya otaknya yang ditingkatkan untuk membantu penelitian Amado. Amado rupanya meneliti hati manusia, tapi dia menemui jalan buntu, akhirnya Amado menciptakan Oga. Penelitian Amado itu rupanya mengharuskan dia menyelidiki dan mengerti hati Jigen. Ini wajar karena Amado akan mengkhianati Jigen, dia perlu untuk meneliti hati Jigen terlebih dahulu. Karena Oga berniat meneliti hati Jigen, hal itu membuat Jigen marah dan Oga segera melarikan diri. Tepat sebelum keluar dari organisasi, Jigen menghancurkan bagian penting Oga tepat di bagian belakang telinga. Itu membuatnya merasa hidup tidak berarti dan kehilangan hasrat untuk hidup. Tubuh Oga tampak semakin lemah dan hanya berada di dalam tabung. Oga menegaskan hanya meneliti hasrat untuk hidup. Karena alasan Oga tidak memiliki hasrat untuk hidup ini karena Jigen. Oga berpikir dia akan mendapat kembali hasrat untuk hidup jika melihat semua orang eksperimen menunjukkan hasrat mereka. Disinilah Oga menemukan hasrat hidup Boruto berbeda dengan yang lainnya selama ini. Jika bukan karena digagalkan Boruto, mungkin Oga sudah menemukan hasrat untuk hidup saat itu. Oga tampak menyerah dan putus asa dan dia menginstruksikan Boruto harus menikamnya agar Boruto tersadar ke dunia nyata. Oga ingin Boruto mengakhiri hidupnya karena tidak sadar hidupnya tidak lama lagi akan berakhir. Tapi Boruto sadar bahwa artinya dia akan membunuh Oga. Boruto memutuskan akan membantu Oga menemukan hasrat untuk hidup. Meskipun dikatakan jalan satu-satunya keluar dari genjutsu adalah membunuh Oga, namun Boruto akan menemukan solusi lain. Boruto tidak peduli akan terjebak dalam genjutsu dan terus mengajak Oga lari dari reruntuhan genjutsu itu. Boruto mengatakan tidak akan meninggalkan siapapun karena itu jalan shinobinya. Boruto kemudian mengatakan kata-kata mutiara di mana semangat hidup milik Boruto bukan hasrat tapi berdasarkan impian. Oga tampak terkejut mendengar kata-kata Boruto. Oga akhirnya menemukan impian yang akan membuat semangat untuk hidup. Lebih dari itu, akhirnya Oga menemukan hasrat untuk hidup dan berhasil terbangun dari tabung eksperimen. Dia akan membebaskan semua subjek tes eksperimen itu. Sedangkan di luar, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki beserta Anbu gabungan, Anbu memutuskan mengakhiri penyelidikan di tempat itu. Hal ini karena mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Sarada di sini bersikeras untuk membuat mereka bertahan lebih lama agar bisa menemukan Boruto. Benar saja, Boruto menghubungi mereka melalui alat komunikasi. Ternyata semua subjek tes masih hidup, tidak ada satupun dari mereka yang mati. Termasuk teman Kiseru yang hilang sebelumnya. Namun yang menemukan impian mulia paling disorot Bata yang akhirnya berubah pikiran bersedia membantu Fugo. Nasib tragis Rokuro yang masih diborgol dan akan dipenjara. Kamo, karakter lucu di arcs ini juga selamat. Dia memberikan Boruto sebuah surat, rupanya Yatsume atau Oga memberi surat kepada Boruto. Berisikan bahwa dia telah menemukan impiannya. Dia akan memberitahu Boruto apa impiannya ketika semua sudah mereda. Akankah Yatsume atau Oga ini akan muncul lagi nantinya? Patut ditunggu Inner Kara baik ini di episode filler ke depan, tidak tahu kapan ya guys. Sebenarnya arcs Yatsume ini termasuk ke original canon juga. Ini karena masih berhubungan dengan Inner Kara. Dengan ini arcs Yatsume atau Squid Game sudah selesai. Dan kita akan memasuki arcs Sasuke Retsuden pada Minggu 8 Januari 2023. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.